Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denaya Ayudhya Nisa Putri, NIM 202018880001, akan menjawab pertanyaan nomor 1A. Pertanyaannya yaitu apakah yang dimaksud dengan masyarakat madani dan jelaskan dengan dalilnya. Masyarakat madani adalah masyarakat yang bertuhan dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan mengatur segala sesuatu yang terjadi di dunia ini maupun di akhirat kelak. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 82 yang berbunyi Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki segala sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah. Kalau memang kita ingin terciptanya masyarakat madani, tentunya haruslah menanamkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Rehana, NIM 2020 1880006. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 poin B. Pertanyaannya, salah satu karakteristik masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa saling tolong-menolong. Jelaskan maksudnya disertai dalil. Jadi maksud salah satu karakteristik masyarakat madani adalah saling tolong-menolong. Artinya, masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, menghormati pihak lain secara adil, saling membantu tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Dan masyarakat madani hidup dalam bingkai kesejahteraan, kedamaian, kerukunan satu sama lain, mencerminkan jiwa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sifat tenggang rasa antar sesama. Dalil tentang sikap saling membantu telah tercantum dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Lutfian Humairah dengan NIM 2020 1880035. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 bagian A dengan pertanyaan Islam dan kebudayaan adalah dua kata yang berbeda. Islam bukan kebudayaan, tetapi Islam menghasilkan kebudayaan yang islami. Keduanya saling mempengaruhi. Pertanyaan A, apa persamaan dan perbedaan antara kebudayaan Islam dengan peradaban Islam? Jelaskan. Untuk persamaannya, ditinjau dari segi unsur suatu kebudayaan dan peradaban memiliki persamaan. Baik kebudayaan maupun peradaban mempunyai unsur yang sama, yaitu sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, bahasa, seni, patung, sistem mata pencarian, dan wadah penyimpanan makanan. Kemudian ditinjau dari segi waktu terjadinya. Persamaannya sama-sama merupakan nilai sosial, norma, ilmu pengetahuan, serta unsur-unsur keseluruhan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat individu dalam kelompok masyarakat. Kemudian ditinjau dari segi asal terbentuknya. Persamaannya sama-sama terbentuk dari pola pikir atau mindset dan sikap mental dari suatu kelompok itu sendiri. Kemudian untuk perbedaannya antara kebudayaan Islam dan peradaban Islam antara lain 1. Peradaban berakar pada ide tentang kota, kemajuan material, ilmu dan teknologi, aspek kehalusan, penataan sosial, dan aspek kemajuan lainnya. Sedangkan kebudayaan berakar pada ide mengenai nilai, tujuan pemikiran yang ditransmisikan melalui ilmu, seni, agama suatu masyarakat. Kemudian peradaban ide utamanya adalah kemajuan perkembangan. Sedangkan kebudayaan ide utamanya adalah berupa cita-cita dan rencana-rencana. Lalu, sebuah peradaban siklusnya dalam waktu, sedangkan kebudayaan lepas dari kontradiksi ruang dan waktu. Sedangkan kebudayaan ide utamanya adalah berupa cita-cita dan rencana-rencana. Lalu,
Sebuah peradaban siklusnya dalam waktu, sedangkan kebudayaan lepas dari kontradiksi ruang dan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrahan Pratamadin, NIM 2020 1880053. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2B, yaitu menjelaskan tentang peradaban Islam yang pernah terukir di masa kejayaan Islam. Jadi zaman kejayaan Islam ini terjadi pada saat 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi ataupun menambahkannya dengan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Jadi banyak dari perkembangan dan pembelajaran ini dapat dihubungkan dengan geografi, karena sebelum kehadiran Islam pun kota Mekah itu merupakan pusat perdagangan di Jazirah Arab, dan Nabi Muhammad SAW sendiri pun merupakan seorang pedagang. Tradisi ziarah ke Mekah menjadi pusat pertukaran gagasan dan barang. Pengaruh yang dipegang oleh para pedagang Muslim atas jalur perdagangan Afrika Arab dan Arab Asia sangat besar sekali. Akibatnya peradaban Islam pun tumbuh, berkembang, dan meluas. Selain disebabkan karena berdagang tadi, adapun berbagai bidang yang turut serta terkena dampak dari kejayaan Islam, yaitu dalam bidang filsafat. Jadi para ilmuwan Islam relatif dibatasi dalam menerapkan gagasan non-ortodoks mereka. Meskipun demikian, Ibnu Rushd dan Polimat Persia Ibnu Sina memberikan kontribusi dalam melanjutkan karya-karya Aristoteles yang gagasan-gagasannya mendominasikan pemikiran keagamaan dunia Islam dan Kristen. Mereka juga mengadopsi gagasan-gagasan dari Tiongkok dan India, yang dengan demikian menambah pengetahuan mereka yang sudah ada sebelumnya. Ibnu Sina dan para pemikir spekulatif lainnya seperti Al-Kindi, Al-Farabi menggabungkan pengetahuan mereka dengan gagasan-gagasan lainnya yang diperkenalkan melalui Islam. Selain dari bidang filsafat juga ada pun dalam bidang sains. Banyak ilmuwan penting Islam yang hidup dan berkegiatan selama zaman kejayaan Islam. Di antaranya pencapaian para ilmuwan pada saat itu adalah perkembangan trigonometri ke dalam bentuk modernnya, sangat menyederhanakan penggunaan praktiknya untuk memperhitungkan fase bulan. Kemajuan pada bidang optik pun juga sehingga munculnya kamera obskura oleh Al-Hasan bin Haisam pada 200 tahun sebelum Leonardo da Vinci. Selain itu juga dari bidang kedokteran juga. Jadi masa kejayaan Islam ini banyak sekali memberikan dampak pada berbagai bidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Julianto Abdullah, NIM 202018180067. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab soal nomor 3A, yaitu baca Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 secara tartil dan fasih, kemudian terjemahkan. Berikan komentar secukupnya terkait dengan surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka.
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, sedikit komentar mengenai syura. Baik, sedikit berkomentar mengenai syura. Jadi pertama kita harus tahu dulu pengertiannya. Syura itu adalah suatu kegiatan untuk mengemukakan pendapat dan saling memberi pendapat antara peserta. Syura di sini bukan ajaran asli dari agama Islam, tetapi hal tersebut cenderung pada aturan untuk individu guna berdemokrasi yang menjadikan landasan pemerintahan. Menurut Al-Qurtubi, musyawarah ini mempunyai peran terhadap agama dan dunia. Karena masalah agama, orang tersebut harus paham agama. Begitupun yang sebaliknya. Urusan dunia, maka harus ada penasihat dari yang ahli duniawi. Lalu di Quran surah Ali Imran ayat 159 yang saya bacakan tadi, demokrasi ini diperkenalkan ke arah yang islami, yang dalam Islam itu disebut musyawarah. Seperti itu. Dan lebih diutamakan konsep yang modern sekarang, yang seperti orang-orang itu ingin melatih kepemimpinan, tapi dari kepemimpinan itu tetap harus ada jiwa musyawarahnya untuk menentukan suatu keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinaya Ayudiani Saputri, NIM 202018880001 akan menjawab pertanyaan nomor 3A. Pertanyaannya, mengapa di dalam prinsip politik Islam meniscayakan adanya persatuan dan kesatuan? Jelaskan dengan dalil. Jawabannya, karena hal tersebut merupakan salah satu nilai dasar yang harus diaplikasikan di dalam pengembangan sistem politik Islam, yaitu kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Hal ini juga terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52 yang arti terjemahannya yaitu, sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu, dan aku Tuhan kamu, bertakwalah kamu kepadaku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Raihana, NIM 202018880006. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, poin A. Pertanyaannya, bagaimana perspektif Islam tentang iptek? Jelaskan. Baik, ilmu pengetahuan dan teknologi telah disinggung dari berbagai sisi dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Dikutip dari ucapan Albert Einstein, ilmu dunia tanpa sinaran agama akan buta, dan agama tanpa ditopang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi lemah. Jadi, hakikatnya ilmu pengetahuan dan teknologi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penggunaannya pun harus bertujuan untuk ibadah, yakni mengupayakan terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan dalam hidup baik secara material maupun spiritual. Juga harus membawa manusia untuk semakin dekat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melalui berbagai teori ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, dan percobaan terhadap berbagai fenomena yang merupakan bagian dari tanda kekuasaannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Lutfian Humairoh dengan NIM 202018880035. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 bagian B dan pertanyaan, buatlah narasi contoh kasus ayat Al-Quran yang berkaitan dengan skema penciptaan dan keajaiban alam. Penciptaan langit dan bumi. Alam semesta yang misterius yang terdiri dari bintang, planet, nebula, komet, meteor, dan angkasa begitu luas diameternya, sehingga luasnya hanya bisa diungkapkan dalam angka-angka yang memukau imajinasi kita.
Itu pun tanpa mampu menggambarkan kesan sebenarnya dari keluasan tersebut. Al-Quran menggambarkan kedahsyatan langit yang paling rendah. Langit yang paling rendah merupakan langit yang diatapi oleh Bima Sakti yang disebut para astronom, memiliki 100 miliar bintang. Karenanya jumlah seluruh bintang tak dapat dibayangkan. Al-Quran dan juga perjanjian lama berbicara tentang penciptaan bumi. Keduanya menyatakan bahwa penciptaan itu memakan waktu 6 hari, kata yaum, yang bahasa Ibrani dan Arab tidak meski berarti yang 20 jam itu, melainkan suatu kurun waktu yang tak terbatas. Baik Injil maupun Al-Quran juga pernah menyebutkan hari yang lamanya 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Allah menurunkannya untuk menjelaskan kepada manusia hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh akal-akal manusia, seperti esensi iman, ritual ibadah, serta landasan-landasan etis dan hukum yang berguna untuk mengatur interaksi sosial di antara sesama manusia. Al-Quran juga berbicara tentang alam semesta yang meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Bahkan lebih dari 1000 ayat yang berbicara tentang hal tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 5A, yaitu jelaskan pandangan Islam tentang kejujuran disertai dalil ayat Al-Quran. Baik, di dalam Islam sendiri kita diajarkan bahwa kita harus berbuat jujur. Baik itu jujur terhadap orang tua, jujur terhadap teman. Intinya kita selalu diajarkan untuk melakukan atau menyampaikan kejujuran. Jika kita misalnya melakukan kesalahan, maka kita harus mengakuinya. Dalam jujur ini Allah telah berfirman di surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, sekarang saya akan menjawab soal nomor 5B. Berisi ada pepatah yang mengatakan, tanamlah kejujuran maka kau akan menuai kepercayaan. Jelaskan maksud ungkapan ini. Maksud dari tanamlah kejujuran maka kau akan menuai kepercayaan adalah orang-orang akan menilai mengenai diri kita. Jadi, semisal diri kita ini selalu jujur, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaannya kepada kita tanpa berpikir panjang. Baik, sekian jawaban UAS PAI dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.